warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Eka Novitasari. Saya dari kelas MGD 23 NPN 2302210153. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dua pertanyaan dari hasil wawancara saya kepada salah satu anggota perangkat desa di Desa Kertasada, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb. Nah, langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu di dalam suatu organisasi itu bisa terjadi atau mengalami perubahan budaya organisasi. Nah, bagaimana respon kita selaku anggota organisasi tersebut dalam menghadapi perubahan budaya yang terjadi? Nah, yang pertama, sebelum itu kita harus mengetahui nih apa yang dimaksud dengan budaya organisasi itu. Nah, budaya organisasi itu merupakan suatu kumpulan nilai, norma atau kebiasaan dan praktik kerja yang bentuk cara perangkat desa bekerja dan juga melayani masyarakat. Nah, budaya ini juga mencakup pola komunikasi dan juga pengambilan keputusan serta pendekatan terhadap tanggung jawab pelayanan publik. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa perubahan budaya itu penting? Karena dengan adanya perubahan budaya, perangkat desa dapat memastikan bahwa desa itu dapat berkembang dan juga memberikan pelayanan yang relevan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, perangkat desa dapat mengatasi tantangan-tantangan yang muncul seperti peningkatan transparansi dan juga pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif. Kemudian yang kedua, mengapa sih perubahan budaya itu diperlukan? Karena yang pertama, banyak desa kini diarahkan untuk mengadopsi teknologi, karena semakin canggihnya teknologi dalam pelayanan seperti aplikasi e-government dan juga sistem informasi desa. Kemudian yang kedua, masyarakat akan semakin kritis terhadap pengelolaan anggaran dan juga menuntut keterbukaan. Yang ketiga yaitu perubahan budaya kerja yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah yang seringkali dapat mempengaruhi cara kerja perangkat desa, yang sehingga perlu adanya penyesuaian budaya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk merespon suatu perubahan budaya tersebut? Yang pertama, kita harus menjadi fleksibel dan juga terbuka terhadap ide-ide baru. Dengan adanya perubahan sikap terbuka dan kesiapan untuk meninggalkan kebiasaan lama yang mungkin sudah tidak relevan. Dan manfaat yang kita dapat peroleh dengan adanya fleksibilitas, kita juga mempermudah perangkat desa untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan baru dan juga memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan rekan kerja untuk memahami perubahan. Nah, komunikasi yang baik di antara perangkat-perangkat desa yang lain dapat menjadi kunci keberhasilan transisi budaya, dan manfaatnya dapat meningkatkan komunikasi yang efektif untuk mengurangi dan juga membangun pemahaman bersama tentang pentingnya perubahan. Kemudian yang ketiga, mencari dukungan dan juga panduan dari kepala desa. Nah, dengan ini kepala desa memainkan peran penting nih dalam memberikan arahan dan juga dukungan kepada proses perubahan budaya dengan melakukan pelatihan dan bimbingan atau juga alat yang dapat diperlukan untuk mendukung transisi budaya seperti pelatihan penggunaan teknologi baru. Nah, manfaatnya dukungan dari kepala desa membantu mengatasi hambatan dan juga memastikan bahwa semua perangkat desa merasa dihargai dan juga didukung. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa sih manfaat yang dapat kita peroleh dengan kita beradaptasi dengan budaya organisasi seperti di perangkat desa ini? Yang pertama, kita dapat meningkatkan kolaborasi. Nah, dengan budaya kerja yang inklusif, perangkat desa itu juga dapat bekerja sama lebih baik lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dapat timbul. Contohnya, kita juga dapat berkolaborasi antar kepala dusun, kemudian sekretaris desa dan juga bendahara dalam mengelola program desa. Kemudian yaitu yang kedua, produktivitas yang lebih tinggi. Nah, dengan penerapan teknologi dan juga prosedur baru, perangkat desa juga dapat menghemat waktu nih dalam menyelesaikan tugas administratif. Contohnya dalam pelayanan pembuatan surat keterangan yang dilakukan secara online untuk mengurangi antrian panjang.
Dan yang terakhir, kepercayaan masyarakat yang meningkat. Nah, dengan budaya organisasi ini, transparansi dan juga akuntabilitas dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik lagi nih dengan masyarakat. Contohnya, publikasi anggaran dan laporan keuangan yang secara terbuka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat nih terhadap pengelolaan desa. Nah, untuk kesimpulannya bahwa perubahan budaya organisasi itu merupakan suatu kebutuhan yang dapat menghadapi tantangan modern tentunya di perangkat desa ini. Kemudian dengan bersikap fleksibel dan juga berkomunikasi efektif serta mencari dukungan dari kepala desa, perangkat desa ini dapat beradaptasi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, manfaatnya ini bukan hanya dirasakan oleh perangkat desa itu sendiri, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat yang dilayani. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dengan adanya banyak pengurus berpengaruh besar nih dalam memajukan suatu organisasi? Untuk itu, pengaruh banyak pengurus dalam memajukan organisasi itu tidak secara langsung menentukan keberhasilan organisasi itu, tetapi kualitas dan juga efektivitas kerja penguruslah yang menjadi faktor utama. Kemudian, apa sih pengaruh positif dari banyaknya pengurus dalam satu organisasi? Yang pertama, pembagian tugas yang lebih spesifik. Dengan banyaknya pengurus, tugas dan juga tanggung jawab dapat dibagi secara rinci, sehingga setiap organisasi itu juga dapat fokus nih pada bidang-bidang tertentunya. Contohnya, dalam organisasi desa memiliki pengurus dapat membantu membagi tugas seperti administrasi, program sosial, dan juga pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua, beragam perspektif. Nah, semakin banyak pengurus, semakin beragam latar belakang dan juga pemikiran yang dapat diintegrasikan untuk menciptakan solusi yang inovatif. Contohnya, dalam organisasi yang mengelola acara besar seperti festival desa dan juga banyaknya pengurus memungkinkan munculnya ide-ide kreatif untuk acara yang lebih meriah. Kemudian tantangan apa saja yang dapat timbul dari banyaknya pengurus dalam satu organisasi? Yang pertama, kita akan kesulitan koordinasi. Nah, semakin banyak orang yang terlibat, semakin kompleks koordinasi antar anggota. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat. Contohnya, dalam suatu rapat pengambilan keputusan, terlalu banyak masukan dapat juga memperlambat proses karena sulit mencapai konsensus. Kemudian yang kedua, risiko konflik internal. Nah, banyaknya pengurus dapat meningkatkan potensi nih perbedaan pandangan yang dapat memicu konflik, terutama jika tidak ada mekanisme penyelesaian yang baik. Contohnya, dalam suatu organisasi keagamaan, konflik sering muncul jika ada perbedaan pendapat tentang program kerja. Kemudian yang ketiga, efisiensi yang menurun. Nah, jika tidak ada pembagian tugas yang jelas, banyaknya pengurus justru dapat menciptakan redundansi atau ketidakefisiensian. Contohnya, jika beberapa pengurus merasa tidak memiliki tugas yang jelas sehingga kontribusi mereka menjadi minimal. Kemudian yang terakhir, apa sih faktor yang dapat memicu penentu keberhasilan organisasi? Yang pertama, kompetensi pengurus. Nah, pengurus yang memiliki keahlian dan juga dedikasi yang tinggi dapat bekerja lebih efektif terlepas dari jumlahnya. Contohnya, sebuah organisasi kecil dengan 5 pengurus kompeten dapat lebih berhasil dibandingkan dengan organisasi dengan banyak pengurus tetapi kurang keterampilan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Nah, kepemimpinan yang baik yang mampu mengarahkan pengurus-pengurusnya, memastikan bahwa koordinasi berjalan secara lancar serta menyelesaikan konflik dengan cepat dapat menentukan suatu kesuksesan dalam suatu organisasi. Contohnya, pemimpin yang mampu membagi tugas secara adil dan juga jelas, memberikan arahan yang jelas pula akan membuat tim lebih efektif. Kemudian yang ketiga, struktur dan sistem yang jelas. Nah, organisasi yang memiliki struktur kerja, prosedur dan juga tanggung jawab yang jelas dapat berjalan lebih lancar meskipun pengurusnya banyak. Kesimpulannya,
banyak pengurus dapat memberikan dampak pada kemajuan organisasi jika dikelola dengan baik. Tetapi jumlah yang besar juga dapat menjadi penghambat jika tidak ada sistem yang jelas dan dikelola dengan baik. Contoh positifnya seperti tadi, bahwa organisasi desa yang memiliki banyak pengurus dan juga membagi tanggung jawabnya dengan benar dan juga jelas, seperti bendahara untuk keuangan, sekretaris untuk dokumentasi, dan juga kepala desa untuk implementasi lapangan. Nah, dengan pembagian tugas ini, organisasi dapat berjalan lebih efisien dan juga program kerja terlaksana dengan baik. Contoh negatifnya bahwa suatu organisasi pemuda yang memiliki terlalu banyak pengurus tanpa pembagian tugas yang jelas dan juga seringkali mengalami konflik dan didukung dengan keterampilan yang lemah, serta tidak produktif dapat gagal melaksanakan program kerja mereka. Nah, oleh karena itu, kunci kesuksesan bukanlah jumlah pengurusnya, tetapi bagaimana pengurus bekerja secara efektif dan juga efisiensi. Eee, Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.